mulai, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan workshop virtual. Nah, berkaitan dengan membuat artikel populer dan ilmiah bagi pendidik non-formal. Nah, kegiatan dalam workshop pelatihan ini diharapkan untuk semua pendidik non-formal pada khususnya agar bisa melakukan atau bisa menulis artikel. Nah, baik itu artikel ilmiah atau juga artikel populer. Nah, diharapkan dengan kita banyak menulis, nanti kita akan banyak diingat nama-nama kita. Nah, sebagai contoh orang-orang yang terkenal itu, dia terkenal atau dikenang karena tulisannya, selain tulisannya, mungkin dia juga dikenang karena kemanfaatan yang telah diberikan. Nah, itu berkaitan dengan awalan atau kata pengantar dari saya. Ini adalah kegiatan yang insya Allah akan saya lakukan, kegiatan pengabdian saya dan teman-teman saya akan saya lakukan setiap tahunnya berkaitan dengan ini workshop pelatihan yang diadakan secara daring untuk bagi pendidik-pendidik non formal. Nah, tapi kegiatan seperti ini akan saya lakukan mungkin setiap minggu atau setiap bulan sekali. Nah, pada intinya, mari kita bersama-sama selalu mengupdate informasi, mengupdate diri kita sesuai kemampuan kita, dan tidak lupa yang terakhir adalah kita selalu menambah teman, add relasi. Dengan begitu nanti kita akan semakin dikenal, kita akan semakin banyak teman, insya Allah dengan banyak teman, banyak rezeki juga. Oke, berkaitan dengan jadwal atau berkaitan dengan tahapannya nanti pertama akan ada materi dari Prof. Ali Arifin. Setelah itu kita melakukan diskusi. Nah, terus nanti jika memungkinkan nanti saya juga akan memberikan materinya. Nah, tapi kalau nanti memang dibutuhkan banyak lagi waktu, nanti kita bisa melakukan kegiatan di lain hari. Nah, itu intinya saya ingin memberikan pengabdian, memberikan ilmu, informasi berkaitan dengan penulisan artikel populer dan ilmiah ini untuk Bapak Ibu semuanya. Dan nantinya setelah selesai acara kegiatan kita hari ini, kita bisa juga melakukan share atau kita melakukan komunikasi terus. Saya inginnya atau luarannya pengabdian ini adalah kalau bisa setiap orang atau setiap pendidik non formal mempunyai karya atau mempunyai tulisannya yang itu dimuat di koran. Saya intinya itu. Saya berharapnya seperti itu. Untuk itu mari kita belajar bersama, mari kita mengikuti kegiatan ini dengan seksama. Jika memang ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan. Sekalian ini sudah ada pakarnya atau ahlinya dalam bidang penulisan artikel. Oke, itu yang bisa saya sampaikan sebagai kata pengantar. Untuk selanjutnya, waktunya saya kasihkan ke narasumber. Prof. Ali Arifin. Silahkan waktunya saya kasihkan semuanya. Oke, kita santai saja ya. Nggak usah terlalu tegang dan lain sebagainya. Oke, silakan monggo Prof. Ali Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Saya ingin mengajak jamaah Zoom ini untuk berbagi sedikit ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Sebenarnya ilmu ini
bisa dipelajari, sangat bisa dipelajari dan sangat bisa dipraktekkan. Apalagi di era yang serba kopas ini ya. Dulu membuat artikel itu pertama memang satu harus suka baca memang. Jadi sekitar awal-awal saya di semester berapa kuliah dulu itu ya 30 tahun yang lalu, syaratnya memang suka baca. Habis itu baca apa saja, tapi pada intinya banyak teman yang gagal menulis karena awang-awangan. Pada dasarnya menulis itu seperti orang terjun di sungai. Jadi orang terjun di sungai berarus deras, dia tidak bisa berenang karena itu sebetulnya ada arus tuh, jangan takut. Ya terjun aja gitu. Pasti akan berusaha mencapai pinggir atau berusaha tidak tenggelam. Poinnya sebetulnya menulis artikel dia itu. Ada beberapa pertanyaan ketika, wah Pak, saya punya ide gini. Habis itu tapi kok di tengah-tengah macet ya. Lah kalau pertanyaan itu saat ini sangat tidak mungkin. Karena saat ini ada Mbak Google. Ketika macet langsung cari referensi di Mbak Google. Kalau dulu mungkin. Dulu saya begitu macet tengah-tengah saya muter ke mana Simpang 5. Habis itu sore-sore jajan sate di Jalan Gajah Mada. Habis itu nongkrong di jalan depan Siratu ada yang jual-jual majalah-majalah. Itu mungkin, tapi sekarang itu sudah tidak zamannya. Jadi kalau orang bilang menulis susah, kok jadi aneh gitu loh. Menulis artikel kalau biasanya itu kan kendalanya macet atau pikirannya buntu kok nggak keluar lagi, kata-kata itu nggak mengalir lagi. Nah, saat ini kalau ada pertanyaan semacam itu ya sangat tidak pas karena eranya era googling. Jadi ketika pikiran macet googling aja arahnya mau kemana gitu kan. Saya pikir itu yang utama dan pertama saya sampaikan. Jadi pedoman bagi teman-teman semua menulis itu mudah sebetulnya. Asal mau serius dan fokus. Ya, sebetulnya kan apa sih informasi itu kan? Yang akan kita tulis sebetulnya sebuah bentuk informasi. Pesan, ide, lambang-lambang, laporan, terangan, pemikiran kita akan kita sampaikan kepada publik. Publiklah yang akan membaca, menilai kita. Tapi kalau di dalam dunia jurnalistik, informasi itu news atau berita. Nah, kita nanti mungkin membahasnya yang opini itu nanti. Ini materi kapan ya? Udah agak lupa. Oke. Prof. Bisa dibuka, bisa nggak bisa dari sini ya berarti ya? Oh iya, terus. Nah ini opini, pandangan, pendapat mengenai suatu masalah atau peristiwa. Anda bisa menulis yang namanya opini itu di kolom, kalau di media ya, tajuk, rencana, artikel, itu dalam dua sisi termasuk opini. Tapi dalam bentuk gambar gitu loh. Pojok, isi, yang suka nulis isi juga banyak. Itu termasuk kategori opini. Sama dengan artikel, cuma bentuk-bentuknya aja yang berbeda gitu kan. Tapi kan semuanya itu adalah bentuk penyampaian pendapat atau pikiran-pikiran kita tentang suatu hal, masalah atau peristiwa.
Intinya sama kok. Karikatur juga sama. Dulu saya sering lihat karikatur yang seneng zaman dulu ya. Adanya koran, majalah. Zaman Prof. Imam masih SD mungkin ya Prof ya. Dulu zamannya masih majalah, koran, tabloid itu suka karikatur. Saya juga baru sadar bahwa karikatur termasuk opini ternyata. Ya karena seniman karikatur itu menyampaikan pendapatnya, pandangannya mengenai suatu masalah peristiwa melalui gambar. Gambar itulah yang bercerita. Next, Prof. Oke. Nah, ini artikel, kita bicara artikel sebagai bagian dari bentuk opini. Artikel ini atau wacana adalah jenis tulisan berdasarkan informasi, fakta, membahas permasalahan sepintas dari sudut pandang serta pendapat pribadi penulis. Ini yang perlu ditekankan. Jadi ide-ide penulis di sini, Gus Dur waktu itu menulis tentang pemerintahan Pak Harto yang kurang bagus. Soekarno lewat The Lokomotif dulu menulis tentang sejarah kolonial hingga dia dikubur. Ini yang nah, Pak Karno dulu terkenal ya karena tulisannya, bukan karena dia seorang orator atau politikus ulung, tapi pertama kali juga karena tulisannya, habis itu tambah diplomasi. Nah, jadi pembahasannya, saya barusan dapat tulisan dari anak undip yang sedang KKN. Minta titip tulisan, masukkan ke SM online di media saya itu. Dia tuh mau nulis apa, mau nulis artikel, berita, atau wacana, atau apalah. Saya bingung juga itu loh. Ini baru tak kirim ulang, kamu maunya apa gitu. Ya kalau sudah belajar begini, saya pikir semua orang pasti tahu lah nanti teman-teman yang ada di sini. Nulis artikel itu gampang, santai saja. Gitu. Jadi artikel wacana itu membahas suatu masalah itu sebetulnya santai saja, singkat, padat, tidak bertele-tele, tapi tetap harus aktual. Karena aktualitas itu memiliki daya tarik. Kalau sudah lepas, lampau, itu sudah berlalu. Dan tidak menarik lagi untuk dibahas. Gitu. Ngapain baca artikel yang seperti itu. Gitu. Tapi yang menarik itu sebetulnya kalau seorang atau teman-teman yang di sini ini bisa menulis artikel yang debatable. Nah, itu ada banyak teorinya, ada banyak caranya. Di saat terakhir menulis artikel itu, digantung sebuah pertanyaan aja. Nanti akan debatable, akan orang nulis membalas seperti berbalas pantun. Dulu sebelum saya masuk di Suara Merdeka pernah ada seperti itu katanya, karena medianya hanya koran. Jadi setiap hari hanya ada 2 orang itu saling berdebat tentang suatu masalah, saya lupa masalahnya. Saya mungkin masih SMA mungkin. Itu dulu, jadi antar profesor dan seorang apa ya sesama temannya lah, saling berdebat tentang suatu hal. Akhirnya sampai beberapa hari akhirnya diputuskan untuk berhenti. Karena nggak bakal selesai. Gitu. Karena dulu nggak ada media. Medianya ya koran.
yang menjembatani itu, dan itu menarik waktu itu karena waktu itu jadi kasus yang luar biasa, dan yang bahas 2 orang, oh tidak 2 orang, banyak beberapa orang saling mengirim itu. Nah sekarang ini kan bisa di medsos, di mana-mana, bisa IG, bisa Facebook, bisa Twitter, LinkedIn, atau apalah banyak. Next, Pak Prof. Nah, kembali lagi tuh saya katakan bahwa menulis artikel itu langsung to the point saja, langsung menuju persoalan, nggak sabar. Jangan bayangkan artikel itu panjang lebar, banyak nulisnya sampai enggak juga. Artikel itu penting tujuannya, sasarannya tercapai, selesai. Kita bisa selesaikan. Jadi bisa sangat lugas saja langsung menuju persoalan. Logis. Segala paparan, keterangan harus memiliki dasar dan alasan yang masuk akal. Dan dapat diuji kebenarannya. Jadi tidak ngoyo-woro lah. Cari atau enggak golek-golek dan tanpa dasar. Nah, terus tuntas masalah. Tema dipilih dipaparkan secara mendalam itu. Harus tuntas. Keterangan yang disajikan sesuai dengan data dan fakta itu artinya objektif. Berusaha menghindari berbagai kekeliruan, walau sekecil apapun, namanya cermat. Jelas dan padat. Keterangannya mudah dipahami. Artikel mau memahamkan orang, tapi malah bulet-bulet orang genai, ya itu ya malah tidak membuat pencerahan. Dan ketika menulis artikel tentang suatu hal, jangan terlalu terbawa emosi, jangan melibatkan emosi jiwa. Dan yang ke-8 itu menggunakan bahasa baku. Tidak, ya lebih banyak bahasa baku karena ini walaupun tidak terlalu kaku, tetap bahasa baku juga. Terus ide-idenya dari mana ya? Prof. Imam pernah kayak gitu. Jadi gimana Prof? Saya kok gini. Saya biasa menulis ilmiah populer, tapi kok menulis yang selengean seperti ini nggak bisa. Itu tadi. Sekarang TV sudah nggak dibaca ya, mungkin sekarang bacanya drakor. TV-nya berisi drakor sama yang suka sama OVJ. Apa namanya itu? Ya. Tapi sekarang lebih ke medsos, lebih ke handphone ya. Lingkungan sekitar itu bisa jadi objek penulisan yang luar biasa. Karena kita adalah manusia, adalah makhluk yang selalu mobile. Nggak mungkin pada saat COVID 1 bulan di penjara di rumah masing-masing, di kampung bisa boleh aja. Begitu diumumkan sudah nggak boleh aja. Orang Cina tuh ribuan, bahkan jutaan orang Cina tuh langsung pergi ke tembok Cina, pergi kemana, dan pemerintah Cina menggratiskan waktu itu. Kira-kira bulan yang lalu ya. Begitu selesai dianggap COVID sudah tidak terlalu berat, dibukakan sedikit langsung orang pergi. Itu menunjukkan bahwa manusia itu makhluk sosial, nggak bisa ditahan-tahan gitu. Di rumah, di kampung masih boleh ngobrol aja. Begitu ada pintu dibuka langsung bus. Itu artinya bahwa kita bisa mengamati sekeliling lingkungan sekitar. Berdiskusi sesama teman, ngobrol di warung, naik gunung, jalan ke pantai, ngobrol dengan tukang beca, ngobrol dengan orang yang lebih senior atau yang lebih junior. Jangan dikira banyak hal yang kita pelajari dari kaum junior kita, dari anak-anak kita, adik-adik kita, anak-anak zaman milenial sekarang ini. Saya kira begitu. Next, Prof. Oh, masih ada.
Nah, ini perlu diperhatikan tema yang ditulis. Kalau belum terbiasa, ya membuat kerangka tulisan dulu. Agar, masalahnya apa? Agar tulisannya tidak melebar kemana-mana. Perhatikan keterpaduan antara satu paragraf dan paragraf lain. Harus nyambung, harus seperti rantai gitu loh. Tiba-tiba kalau ada paragraf yang nyambung jadi lucu. Nah, ini nomor 4, wawasan yang dimiliki penulis sangat mempengaruhi hasil tulisan. Terus yang kelima, pemilihan judul harus diperhatikan dengan baik karena judul merupakan fil dari keseluruhan isi wacana atau artikel itu. Jadi judul itu seperti rasun, seperti kepala. Ya tapi seperti rasun, jadi kepala itu. Mewakili semuanya. Nah, ini pilih judul biasanya dari yang sudah ada, meraba arah pembahasannya apa. Jadi pembuatan judul sebaiknya menarik sehingga menjadi pancingan orang lain tertarik untuk membaca. Judul artikel sebaiknya pendek. Paling tidak 1-4 kata sudah cukup. Untuk kelas-kelas wahid atau kasus-kasus berat itu judul kadang cuma 1 kata. Misalnya dulu ada sebelum reuni 212, judulnya bisa 212 aja. Judul cuma 212. Tapi itu orang langsung tertarik, maknanya banyak banget. Ini yang nulis siapa? Dia dari kubu mana? Islam radikal kah? Atau yang tidak suka Islam radikal? Atau yang Islam yang soft? Islam garis keras? Islam garis kiri? Islam lunak? Atau non-muslim bahkan. Judul cuma 212. Cuma 1 kata. Luar biasa. Saya pernah dari beberapa tahun yang lalu, saya pulang dari Singapura, saya ketemu dengan Gavin Minsis. Saya sampai terkagum-kagum dengan Gavin Minsis karena dia bisa membelokkan sejarah. Karena dia namanya Gavin Minsis. Saya masih ada bukunya, tebal segini, bahasa Inggris semua. Dia bisa membelokkan sejarah yang namanya Cheng He, Admiral Cheng He atau Laksamana Cheng Ho, yang punya kelenteng Sampokong itu, yang ada di kelenteng Sampokong itu. Dalam sejarah yang saya baca, dia itu tidak pernah mampir ke Singapura. Tapi dia bisa membuat acara, bisa membujui pemerintah Singapura agar membuat acara 100 tahun perjalanan muhibah Laksamana Cheng Ho. Dan itu yang diundang Amerika, Cina banyak sekali. Karena Laksamana Cheng Ho itu kan orang Islam yang dari Cina tuh, masyarakat Islam. Dan saya jalan sendiri saya itu. Diundang Departemen Pariwisata sana. Yaitu ada Gubernur Jawa Tengah saya ketemu tapi tidak ungkur-ungkuran, tapi kita tidak barengan, artinya berangkat dan pulang tidak barengan. Jadi Gavin Minsis itu bisa membelokkan karena tulisannya. Bahkan dia membuat judul bahwa Laksamana Cheng Ho itu pernah mampir di Singapura, padahal tidak pernah. Dan di situ dibuat acara gede-gedean oleh pemerintah Singapura. Pemerintah Singapura paling berapa sih? Paling beberapa kecamatan kota Semarang ini. Nah, itulah hebatnya sebuah tulisan. Nah, kalau teman-teman ini mau menulis apa saja. Menulis itu saat ini sangat mudah karena ada Google ya. Ada Mbah Googling gitu ya.
Ya, monggo kalau nanti masukkan saya WA saya ada di situ, email saya ada di situ. Mau nulis yang mungkin belum pernah nulis, coba aja nulis aja, kirim aja ke saya. Jangan malu-malu, jangan takut-takut, jangan sungkan-sungkan. Dan saya siap kalau artikelnya bagus langsung dimuat. Yang kurang bagus nanti tak tambah dikit-dikit, tak kasih catatan, tak kembalikan lagi, nanti ini kurang ini, kurang ini, kurang ini gitu. Yang kurang baik nanti juga akan saya kasih catatan lagi. Agar tulisannya masing-masing bisa semua di SM online. Ya, Prof, ini mau tanya saya. Silakan. Tadi referensi kan dari Mbah Google. Nah, nanti apakah kalau artikel kita atau tulisan kita ada kemiripan dengan yang lain, apa itu tidak masalah? Ya tidak masalah toh. Kan tidak langsung semuanya mengambil 3, 4, 5 alirnya kan enggak, justru inti dari itu yang penting langsung dituliskan kan. Sumbernya ini. Tulisan Pak ini, Profesor ini kan bisa dituliskan di situ. Begitu, menurut Prof ini, tapi terkait dengan tulisan gitu loh. Yeah, seperti misalnya rantai putus gitu loh. Ini rantai putih, ini rantai, tapi ini butuh rantai ini gitu loh. Butuh rantai ini. Rantainya ini udah ada. Ini tulisannya tulisan rantai ini ada. Wah, gimana ya ini untuk mengkaitkan ini? Ya udah cari aja. Mbah Google tulisannya Profesor siapa atau siapa nyambung di sini aja, hanya satu alinea untuk nyambungkan selanjutnya atau membenarkan apa pikiran penulis. Jadi membenarkan, oh ini tulisan saya dibenarkan oleh ini, bahwa ini begini, bahwa sepeda motor itu rodanya harus 2 gitu loh, antara lain begitu. Ya. Berarti dianggap itu sebagai referensi ya, Prof? Iya, ya. Dan harus disebutkan sumbernya. Oke. Tidak boleh plagiat. Siap. Sebuah tulisan itu kan nggak mungkin murni utuh dari kita, pasti ada tambahan-tambahan dari data-data sekunder. Nggak mungkin lah orang bisa di mana-mana, atau kecuali dia memang peneliti khusus di situ ya. Ini yang kedua, menentukan tema atau topik. Sebaiknya mengambil yang sedang hangat. Apa sih di masyarakat yang sudah dibicarakan ini, apa sih? Nah, ketika sudah dapat, sediakan referensi yang bisa diambil dari buku majalah Tira ini loh. Yang tadi sekarang sudah diwakili oleh Mbak Google. Terkait dengan tema atau topik yang di atas. Nah, setelah dapat referensi dari Mbak Google, ambil poin-poin yang penting. Paling tidak yang secara teoritis lah, saya kira gitu. Next, Prof. Ini memang butuh jam terbang ini. Tapi bisa dipahami kosakata, perbedaan kata. Kadang kan tulisannya kok enak dibaca ya gitu. Bisa runtut, bisa enak, nyaman, nyambung, ora patah-patah gitu. Karena perbedaan kata kita luas. Kosakata kita luas, banyak banget gitu loh. Nggak ada, misalnya nggak ada kalimat yang mati gitu kan. Nah, ini terkait itu tulisannya agar enak, juga penguraian atau penjabarannya dalam bentuk kata-kata serta susunan kalimat menggunakan gaya bahasa kita sendiri. Nah, saat ini misalnya Prof. Imam nulis apa, itu bisa, ini tulisannya Prof. Imam. Nggak bisa dicolong, nggak bisa dibohongi. Ini pasti Prof. yang meskipun saya mengakui bahwa itu tulisan saya, tapi orang melihat nggak bisa nih gayanya Prof. Imam, bukan gaya Pak Ali. Gitu. Saya kira gitu. Dan itu kalau sudah sering menulis, oh ini gayanya Prof. Imam, oh gayanya
Bu Ina, atau gayanya Kak Elok, gayanya Kak Nur, gayanya Ibu Muflihah misalnya gitu. Ya toh Kak Elok ya. Jadi nanti itu masalah style. Jadi sudah ke arah style nih. Nah, yang ketiga, yang terakhir buat kesimpulan. Makanya saya pernah bilang yang pertama tadi, kesimpulan ini di sebuah artikel bisa digantung. Atau Anda bisa menyimpulkan diri, nah karena begini, maka ternyata ini tuh begini. Anda mengarahkan opini orang-orang terhadap pikiran Anda gitu loh. Pikiran Kak Elo, pikiran Bu Ina, Kak Ina atau Bu Ina ya? Kak Ina, Kak Nur Fadilah, Bu Muflihah. Jadi pikiran-pikiran itu yang nanti justru mengerucutkan. Jadi orang akan, oh iya, seolah-olah orang tidak apa digiring, kita giring gitu. Makanya kan opini itu tuh. Kita giring opini masyarakat gitu loh. Kira-kira begitu. Buka termin pertanyaan, ditulis di situ ya. Ya, silakan ditulis di situ. Di kolomnya ini ya kan ada, silakan. Atau kalau mau disampaikan langsung silakan biar lebih mantap gitu ketemu sama Prof. Ali Arifin. Monggo Pak Supandi jika ada pertanyaan tentang apa yang telah disampaikannya. Monggo silakan. Ya, bentar belum, yang lainnya dulu. Yang lain. Mbak Muflika, dibuat asik saja. Iya. Ayo dibuat asik saja. Ini saya mau jadi pengangguran nih. Monggo. Kak Elo, monggo silakan Kak Elo. Bu Ina nih yang mau semangat mintanya ini. Nah ya, Bu Ina kemarin punya satu artikelnya, Bro. Nanti kita review ya. Di sini nggak apa-apa, langsung dibahas di sini. Coba dibahas. Ya. Bu Ina, diizinkan apa enggak? Ya, Prof. Begini, sekarang ini itu teman-teman untuk tutor-tutor dan pendidik SKB itu baru kita istilahnya IHT untuk penulisan artikel di web kita gitu, karena web kita itu baru saja dibangun dan akan kita isi dengan berbagai informasi tentang kegiatan kita. Jujur saja, ketika kemarin itu saya di WA sama Pak Imam, saya senang sekali nih. Ini sebagai bekal teman-teman kita untuk menulis di web ini. Nah, basic dari teman-teman ini kan mereka adalah S1 yang bermacam-macam, ada matematika, kemudian ada geografi, dan saya yakin tentunya bekal dari teman-teman ini untuk menulis ini sangat kurang. Seperti saya sendiri ini untuk keterampilan menulisnya itu meskipun saya mengampu bahasa Indonesia, tetapi saya tidak pernah menulis di koran ataupun apa-apa gitu. Dan teman-teman di sini juga sebatas menulisnya itu hanya untuk kenaikan angka kredit gitu. Jadi dengan adanya acara ini sangat istilahnya membekali kita untuk besok lagi menulisnya itu sebenarnya sudah betul atau belum. Jadi bukan pertanyaan ya Prof ya, tetapi lebih kepada unek-unek kita semua yang ada di sini saja. Begitu Prof. Bagus ini tulisannya ini, ciptakan wirausahawan nama ketutup ini melalui PKB ya? Iya, betul. Melalui PKB ya? Iya. Ciptakan wirausahawan baru melalui PKB. Ya. Ini berita, bukan artikel. Iya. Tapi ini juga bisa jadi artikel. Jadi kita ya. Oh, gitu. Jadi ini bisa jadi artikel dengan sentuhan misalnya Bu Ina ini nulis tentang ini, arahnya mau kemana nih? Seperti yang tadi itu arahkan ini. Jadi ternyata arahnya menciptakan wirausahawan baru melalui. Jadi PKB itu ternyata bisa menciptakan wirausahawan baru. Nah, Bu Ina bercerita saja selama ini itu
pendidikan kecakapan wirausaha itu belum begitu memasyarakat, misalnya loh itu ya. Dinarasikan begitu aja. Namun gitu, dengan mengajari masyarakat kurang mampu yang pada rentang usia 18 sampai 40 tahun, gitu, mereka ternyata berhasil karena pendidikan kewirausahaan ini begitu mudah aplikasinya, misalnya gitu. Nah, bernarasi seperti itu sampai akhirnya endingnya dan di tengah-tengahnya cerita bahwa ini program ini adalah kerjasama antara Kementerian Kemendikbud dengan Direktorat Khusus Pelatihan, misalnya itu ya. UPTD, SPNF, SKB Salatiga. Program ini berjalan selama 24 hari. Ini penjelasan semua di tengah-tengah lah. Endingnya Bu Ina itu nanti mengajak masyarakat, endingnya masyarakat yang kurang mampu dengan usia 18 sampai 40 tahun untuk ikut dalam program pendidikan kecakapan wirausaha. Jadi secara tidak langsung itu banyak contoh bahwa ini loh asik banget di sini loh. Ini loh di PKB itu asik banget gitu loh. Pak Pandi di rumah. Setelah itu di endingnya tulisan Ibu Ina menjelaskan menggiring opini masyarakat untuk ikut dalam program ini pendidikan kecakapan wirausaha. Nah, ide-ide seperti itu bisa jadi sebuah tulisan artikel yang bagus dan sangat diharapkan bisa membuat semangat orang-orang. Oh ternyata ada toh. Caranya bagaimana? Di situ tuliskan kalau mau bergabung dengan kami mudah kok, datanglah ke SKP, datanglah ke sini untuk program depan, tahun depan atau tahun depan pasti itu yang jadi artikel menarik. Itu Bu Ina. Iya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih atas masukannya seperti itu. Ini jadi bekal kita untuk menulis lagi nantinya. Ya, terima kasih Bu Ina. Semoga menginspirasi yang lainnya. Terus ini Prof, ada pertanyaan ya, saya bacakan ya. Tanya malu-malu langsung bertanya kepada Prof. Oke, nama Lintang Marhamah. Pertanyaannya, untuk menulis ada idenya, tetapi yang sering terjadi itu bingung di awal menulis harus bagaimana membangun alur menulis secara apik. Lalu bagaimana solusinya ya Prof? Padahal sudah membaca dan berdiskusi dengan partner. Nah, monggo silakan langsung dijawab Prof. Ya saya bilang tadi bahwa menulis itu seperti terjun di sungai atau terjun dari ya waterfall itu toh, langsung aja ikuti aja gitu. Kalau tidak langsung dilakoni, dijalankan, ya kan bertanya-tanya terus, wah ini gimana, dari mana, dari arah, udah tulis apa. Ini seperti dari Bu Ina ini, Bu Ina Syah ini, luar biasa. Beliau sudah bisa menulis seperti ini. Ini nulis Bu Ina ya? Bu yang ciptakan wirausaha ini Bu Ina atau siapa yang nulis ini? Saya Pak. Ya, ya ini kan embrio dari sebuah opini. Karena berawal dari banyak-banyak berita-berita ini seperti ini tentang tentang PKB, maka gampang sekali membuat opini gitu loh. Nah, tentu saja yang tanya tadi siapa namanya, Prof? Lintang Marhamah. Mbak Marhamah, sebetulnya jalankan saja gitu loh. Nggak ada kok yang sulit kok, terjun aja gitu loh. Ya terjun aja, pasti kalau sudah punya gambaran membuat 2-3 hal ini pasti bisa.
biasanya buntunya setelah alinea keempat. Seterusnya. Nah, itu baru buka-buka Google, baru tanya-tanya ini gimana lanjutan maunya kemana gitu loh. Arahmu mau kemana? Arahnya ya udah, kamu cari referensi yang terkait dengan berita-beritamu, yang terkait dengan opini yang akan kamu buat di Google. Sekarang zaman enak gitu, nggak usah buka buku gitu loh. Kalau dulu kan buka buku, nggak repot gitu loh. Saya kira gitu, Prof. Dan jadi nggak usah takut-takut. Langsung aja seperti waterfall gitu, langsung terjun aja, blues, berenang. Pasti sesuai yang diharapkan. Entah itu harus bersusah payah, kelagepan, minum air sebanyak-banyaknya, muntah-muntah nggak apa-apa gitu. Nah, saya dulu gitu. Sama saja. Tapi begitu ngerti formatnya, oh ternyata inti dari sebuah tulisan tuh ini, ya udah mengalir aja. Kalau judul dan lead-nya udah pegang, ke bawahnya tinggal selesai. Tinggal ngikut. Jadi judul ibaratnya kan Rokson, saya bilang itu. Rokson itu adalah kepala. Kepalanya udah ada membentuk sebuah manusia pasti kepala. Nah, kepala habis itu badan atau tangan. Ya udah semua tinggal ngalir aja gitu loh. Pasti jadi. Kira-kira gitu. Yang lain? Oke, saya baca. Ini Pak Abdul. Ya, mau dijawab ini di review ini dulu apa jawab pertanyaan? Ini masih ada pertanyaan lagi, Bro. Ya, pertanyaan lagi. Ya, pertanyaannya dari ini. Miss Tari ya. Bagaimanakah kiat membuat judul artikel yang baik sehingga menarik orang untuk membaca artikel kita? Itu pertanyaannya, Prof, dari Miss Tari. Oh ya, tadi saya tidak menulis tentang kiat-kiat membuat judul ya. Tapi sebetulnya itu kan judul itu apa ya? Judul itu intuisi loh. Jadi ini naknya apa? Jadi masalah rasa bahasa yang nyaman gitu, orang bisa membaca ini dan nyaman untuk mengikuti selanjutnya gitu loh maksudnya. Jadi kan coba cari artikel yang sudah terbit di media, baik itu yang berjudul panjang maupun pendek. Saya pikir semuanya ada plus minusnya. Judul pendek seperti 212 tadi ya, itu kan menggelitik toh. Itu maksudnya apa gitu loh. Tapi gitu loh, di sini ternyata gini loh, nah kan beda juga. Tapi judul panjang juga penting. Kalau pemula kadang juga judul-judul panjang, sekaligus dia mau menjelaskan isi dari opininya itu seperti ini loh. Maunya kan gitu tuh orang-orang pemula itu kan. Jadi nggak usah berpikir menarik dulu deh. Judul yang lugas saja enggak apa-apa. Judulnya yang lugas saja. Edukasi di masa pandemi. Ini juga agak rancu juga, edukasi yang mana nih? Ini yang nulis orang mana? Orang ekonomi, orang pendidikan, atau orang kesehatan? Ya toh, Prof? Yeah. Kan banyak toh, edukasi yang diedukasi siapa gitu loh. Ini juga judul menarik gitu loh. Pasti ini apa yang dimaksud toh lah. Ini judulnya udah bagus nih, yang penulisnya dari luar biasa. Dia sudah ngambil melansir dari gugus tugas percepatan. Ya. Nah ini Prof, ada yang mau bertanya, Bu Muflihah. Bu Muflihah. Silakan, Mbak Muflihah ya. Nah, silakan langsung mau bertanya atau saya bacakan? Langsung bertanya aja. Ya. Ya. Terima kasih Profesor atas waktunya. Kebetulan di SKB itu kemarin kami dituntut untuk mengisi artikel di SKB. Lah, sebetulnya saya itu ada keinginan untuk menulis.
Ya. Tetapi untuk mulai untuk menulis itu kami merasa takut atau kurang pede seperti itu, Prof. Terus yang kedua itu kami itu kesulitan dalam mengembangkan kerangka ide tulisan atau berimprovisasinya. Itu seperti itu. Terima kasih. Itu aja, Prof. Ya, rata-rata orang tidak akhirnya gagal menulis, ya. Padahal menulis itu kalau sudah biasa menulis itu jadi sebuah kebutuhan. Kalau udah di depan laptop, bahan di mood yang lain. Iya. Kalau sudah biasa menulis, itu kan menjadi kebutuhan. Jadi pertama kali biasanya takut-takut, nggak usah takut. Kalau takut tak kancani atau nanti Prof yang kancani, Prof Imam itu juga kancani. Nggak usah takut-takut. Ya udah saya bilang tadi, menurut itu seperti terjun aja di sungai. Aku nggak bisa berenang. Udah Pak, bagaimana caranya aku pasti mau berusaha untuk mancal-mancal kakinya, mancal-mancal kemana. Pasti begitulah. Gitu. Pasti bisa. Nah, kondisi seperti itu nggak usah takut-takut. Mengenai kerangka ya memang harus dibuat kalau pemula. Bahkan orang-orang yang sudah biasa pun juga akan membuat kerangka karena kerangka itu memudahkan kita menulis dari awal, dari judul, lead, datang tubuh artikel sampai pada kesimpulan. Jadi kerangka itu tujuannya apa sih? Kerangka itu tuh apa? Untuk tidak melebar-lebar. Gitu loh. Nah ini saya sarankan kepada Bu Mulia. Kerangka itu ya tujuannya agar tidak memperlebar masalah lah. Ya tidak terlalu sempit juga gitu loh. Tapi intinya poinnya aku mau seperti ini. Terus goalnya apa? Goalnya seperti ini. Udah selesai. Kerangka itu nggak usah banyak-banyak. Nah itu dikembangkan aja. Dari dulu kok macet gimana? Macet Google. Iya itu. Oh dilansir dari gugus COVID sekian nasional. Bla 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 bla. Oh iya. Masukkan belum. Terus lagi. Oh dilansir dari tulisannya Prof Imam. Oh masukkan lagi. Ya tidak semuanya begitu, tapi kan sebenarnya itu untuk nyambung saja. Bahwa tulisan jenengan kok bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Maksudnya masuk akal, gitu. Make sense gitu istilahnya. Masuk akal. Jadi wah ini Mbak Mulina ini nulis tanpa dasar, wah kacau. Dan tapi dasarnya ada. Gitu. Ya dikuatkan ada ini. Kalau perlu dengan teori dari profesor-profesor yang terkait dengan tulisan jenengan itu. Nggak perlu diambil dikit menurut Bill Gates bahwa koran pada tahun sekian sudah wassalam. Ya, udah dimasukkan di situ. Terus cerita macam-macam menurut ini, menurut Mark Zuckerberg, menurut apa saja. Karena semua teori itu tidak terbantahkan. Gitu. Karena kecuali teori-teori yang dulu yang pada zaman Renaissance itu kan banyak yang gugur sejak ada penemuan, sejak ada zaman Galilei itu kan dulu sudah ada teropong bintang, sudah ada orang pergi ke bulan. Itu banyak teori-teori zaman dulu yang berguguran. Gitu. Tapi toh orang tetap menganggap bahwa itu adalah sebuah penemuan, opini. Gitu. Itu dan itu dikenal sampai sekarang gitu. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Ya, monggo silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Monggo Pak Supandi sudah ada pertanyaan belum untuk teman? Oke. Ya. Pak Bos Arifin ini. Segera ketemu. Gini, saya mau tanya untuk beberapa koran terbitan yang di Indonesia, terutama di kota, itu kan banyak macamnya. Dan gaya penulisannya itu kan berbeda-beda gitu ya. Kita lihat kalau di Jakarta ada Pos Kota itu satu artikel itu pendek sekali. Jadi banyak gitu. Ya. Nah, yang menyebabkan ini apa? Dan apakah melihat pasarnya
atau melihat pendidikannya itu loh. Ya, ya. Itu. Ya, matur nuwun Pak Pandi. Wah, ini Ya. sehat-sehat aja Pak Pandi, sehat ya. Alhamdulillah. Ya, sebetulnya koran atau media sendiri itu juga ada macamnya gitu loh. Ada yang news seperti Suara Merdeka, Kompas News, Washington Post atau apa yang Jawa Post itu news. Tapi ada koran yang memang didesain awal kelahirannya memang untuk masyarakat yang sudah malas membaca tapi suka melihat. Jadi membaca sekilas tapi melihatnya lebih banyak. Itu ya kaum migran, kaum supir angkot misalnya gitu ya. Makanya pos kota itu sangat laris di kalangan terminal-terminal atau buruh-buruh pabrik karena beritanya sensasional. Itu namanya yellow newspaper atau journalism yellow newspaper. Itu diawali dari ada di Jerman, di Polandia. Awal terbitan itu ada di Polandia ketika saya agak lupa ya. Wis orang ngajar jadi lali, Pak. Ora sinau ki ya ora sinau. Biasanya kalau mau belajar saya harus belajar dulu. Ya kira-kira begitu, memenuhi pasar yang lain. Orang seperti tukang beca, orang seperti buruh pabrik kan tidak punya waktu. Orang pekerja yang sektor middle law ya, itu kan malas Pak. Sebenarnya aku buat mau koran bisa asik ya no kartonya no medot janji ya no dikempot. Jadi itu yang diungkap gitu loh. Kan nggak mungkin kalau Suara Merdeka memblok up itu besar-besaran. Paling kan di sesi hiburan atau Jawa juga paling sedikit-sedikit. Tapi itu gambarnya gede-gede, malah lebih banyak ke rumor gitu loh. Itu sebetulnya koran itu berbahaya, rawan digeruduk massa gitu. Dan sudah kejadian di Semarang. Dulu di Semarang namanya Meteor ya Pak ya? Ya, Meteor. Nah, Meteor itu yang geruduk kan Sandaya Kopla Pak. Sudah pernah dianu MPI dan sebagainya. Tapi itu style Pak. Stylenya koran seperti itu, dia lain seperti itu. Dan orang-orang seperti pendidikan seperti Mbak Mufliha, terus Mbak Pandi, akan malu pegang koran Meteor karena stigma. Ada stigma. Masuk seorang pendidik PAUD, SKB, pendidikan non formal yang ngajari kok masa kok ngono kuwi gitu loh. Lah, itu kan stigma ya Pak ya. Koran jadi stigma. Tapi kalau wah kemana-mana bawa Kompas dulu loh Pak ya, bawa Kompas, Jawa Post, wih keren Bapak. Jadi itu sebenarnya kan masalah stigma ya Pak ya. Ya. Dan memang sudah lahir seperti itu. Beda dengan bisnis Indonesia. Itu membacanya mesti kaum-kaum berdasi, berbisnis perbankan atau apa gitu kan. Pasti sukanya bisnis Indonesia. Kita ini kan bergerak di pendidikan non formal. Ya. Kelasnya kan kelas menengah ke bawah, ya. Ya. Jadi pendidikan kayak berita kita yang artikel kita buat itu yang pasti itu yang seperti apa itu. Karena kalau terlalu ilmiah banget kan wes mau radi poco kan itu. Supaya dia tertarik itu bagaimana itu? Ya begini Bapak, kan sudah matur Bapak. Satu kalau memang artikel ilmiah itu masuknya ke Kompas atau jurnal-jurnal di kampus. Makanya kalau jenengan membuat artikel untuk menarik minat masyarakat yang middle law, itu yang digawe selengean aja Pak. Monggo dikirim ke tempat saya, digawe nyaman-nyaman saja, digawe rasa muluk-muluk, tapi hasilnya ada, cerita saja di situ, mengalir saja. Nah nanti kalau ya udah nanti salah satu contoh harus termuat ini. Saya berharap ini pesertanya berapa Prof Imam? Ini pesertanya 30 Prof. Tapi saya berharap ya. Saya berharap 50% naskah masuk ke saya. Tapi tidak harus dalam waktu bersamaan ya, tentu saja. Saya mengoreksi karena apa? Harapannya pendidikan non formal ini betul-betul
setara dengan pendidikan formal, karena intinya pun juga begitu gitu loh. Orang sekarang di formal, lulus nggak dapat kerja atau orangnya jenisnya tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Tentu dia butuh bimbingan dari panjenengan semua yang di non formal, kados Pak Pandi, kados, lah kan gitu kan. Lah dengan harapan itu kalau tidak didorong dengan jenengan mengungkapkan apa sih sebetulnya non formal itu, tak gawe ke Pak, tak buat ke, biar jenengan nyemak biar dibaca oleh setiap orang-orang yang sudah helpless atau jobless. Tapi ini sebetulnya untuk masyarakatnya, itu yang dapat benefit dari kegiatan SKB itu. SKB kan penyelenggara toh. Gitu Pak, non formal itu kan penyelenggara toh. Nah itu yang dapat benefitnya kan masyarakat. Diajarin jahit, diajarin bengkel, diajarin komputer, diajarin desain grafis, tidak usah bayar, dana pemerintah. Betul nggak? Nah itu kalau nggak dijelaskan apa Bu Anu, Ina selalu menjelaskan satu, masa kandani ini, masa kandani ini, masa kan kesuwen apa nganti jubah toh. Lewat tulisan satu, Mas tolong diwocos dulu ya Mas. Ini linknya, orang nggawa barang kok. Kan barangnya di handphone. Tinggal klik aja selesai. Oh no ya Bu, oh ternyata begini ya Bu. Aku tak melu Bu. Iki bayar pora, gratis Mas. Lah nek terkumpul wong 30 tinggal ngajukan ke SKB apa? P2PP NFT. Jenenge apa Pak saiki Pak angel temen P2 PAUD Dikmas. PAUD. Sekarang P2 Dikmas. Ganti ping 200 iki lembaga ganti ping 200 iki. Ya kan begitu loh. Siapapun yang di pendidikan non formal sebetulnya punya tanggung jawab moral ya untuk mengajak teman-teman situasi yang sedang dalam krisis seperti ini, krisis banyak yang di PHK, bingung. Pak usia aku sakit, aku di PHK ya Pak. Ayo Pak ajari desain grafis Pak. Aku rasa komputer wis iso gampang. Jadi aku sing sapa wis kok gawe tempe, gawe tahu, gawe susu pasteurisasi apa iso kabeh lah. Lu tak boleh ke model UMKM dan sebagainya. Di caranya begitu. Nah itu dalam bentuk tulisan gitu loh. Maksud saya dalam bentuk tulisan. Tulisan itu kan nggak usah Mbak Mubliana nggak usah menjabarkan. Mbak Mubliana ngomong Mas tak kandani ini aku ya kan nggak seperti bukan MLM gitu loh. Paham maksud saya ya. Tapi dengan link tulisannya cukup satu tulisan itu jangan sebar mana yang mau. Kalau jangan sudah terkumpul satu bulan itu 50 orang yang mau jadi yang peserta kegiatan jenengan, download uang dari Jakarta itu mudah Bu. Gitu Pak Pandi. Ya wes. Jadi lah wes. Boleh dhewe wes pensiun Kang Jukri. Loh jenengan pensiun boleh, tapi jiwa semangat itu enggak. Jangan punya tanggung jawab moral sampai meninggal bahwa teman-teman yang tidak beruntung di formal atau yang tidak beruntung di mana di formal bisa digeret ke non formal dengan kegiatan yang bisa menghasilkan paling tidak menghidupi dirinya sendiri, bukan jadi pengangguran. Kan tujuannya PNF kan itu tuh Pak. Iya. Nah iya, nah itu maksud saya. Jenengan nulis semua tentang apa saja, tentang PNF apa saja. Kemudian jenengan tuh otaknya diambil aja atau nulis aja. Jenengan udah bertahun-tahun di situ, lebih pintar dari saya atau harusnya apa? Ya tak Prof Imam. Benar? Ya betul, sudah berpengalaman. Ya. Monggo silakan yang lain. Ayo yang lain. Masih ada apa enggak? Semangat kita. Ya intinya saya dan Prof. Ali Arifin ingin membantu Bapak Ibu berkaitan dengan penulisan. Nah, kalau penulisan berkaitan dengan penulisan populer di koran, Prof. Arifin siap membantu
tenaganya, waktunya. Karena sedekahnya Prof. Arifin seperti itu. Maka saya sukanya dengan Prof. Arifin itu. Ilmu sedekah ya, Prof. Nah, terus kalau berkaitan dengan ini, populer penulisan artikel yang ilmiah, nah nanti bisa dengan saya. Nah, sebenarnya setelah ini saya mau menyampaikan materi saya, tapi saya juga bertanya kepada Bapak Ibu, apakah masih kuat? Kalau nggak kuat, melambaikan tangannya ya. Nah, itu. Atau nanti mau atau mau dilanjutkan untuk ini sesi-sesi berikutnya, silakan. Pada intinya, monggo setiap ada pertanyaan atau mungkin merasa buntu, nggak bisa mikir dan sebagainya, langsung telepon Prof. Arifin. Ya. Semoga dia ini ada dan bisa menjawab, selalu ada untuk kita semua. Gimana Bapak Ibu? Apa ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Sudah. Ya, Terima kasih. Ini saya mau konsultasi dengan Bu Ina. Bu Ina, mana ini Bu Ina? Halo Bu Ina. Nah, ya. Bu Ina, ini berkaitan dengan materi populer sudah disampaikan, berkaitan dengan materi ilmiahnya. Mau langsung disampaikan, kira-kira capek apa enggak? Kalau enggak, saya enggak suka memaksa soalnya. Karena kalau cewek dipaksa enggak mau ya, Bro. Nah, atau mungkin lain hari, intinya tadi sudah saya sampaikan atau sudah saya share berkaitan dengan materi-materi yang disampaikan berkaitan dengan artikel populer dan ilmiah, atau mungkin mau dipelajari dulu silahkan. Kalau nanti ada materinya atau naskahnya, nanti kita review. Nah, ini sebenarnya kan tentang workshop virtual ya. Kalau workshop virtual itu sebenarnya harus langsung praktek, tapi pada kenyataannya karena kondisi sekarang seperti ini, ya mau tidak mau kita ya melakukannya sesuai dengan prosedural gitu. Sebenarnya saya ingin sama Prof. Arifin ke Salatiga, tapi kemarin karena kesepakatannya online saja, nah saya juga mengikutinya sesuai dengan protokolernya gitu. Saya sebenarnya pengennya langsung bisa ketemu kan, kalau kita bisa ketemu langsung kan lebih enjoy, lebih enak, lebih rileks, nyaman gitu. Mungkin tanggapan dari Bu Ina, silahkan kalau mau ini sepatah dua patah kata. Karena ini saya ini kuncinya di Bu Ina, saya ngikut saja sama Bu Ina ini. Ya, pada prinsipnya saya mau ucapkan terima kasih kepada Pak Imam dan juga Profesor yang telah memberikan materi pada hari ini, membimbing kita, share ilmu kepada kita semua sehingga bisa jadi bahan kita nanti untuk menulis. Dan istilahnya saya mohon izin juga ini besok-besok lagi kalau misalnya ada teman-teman dari SKP Salatiga yang akan konsultasi terkait dengan tulisannya, mohon dibimbing teman-teman dari SKP Salatiga seperti itu. Kemudian terkait dengan ini akan dilanjutkan atau tidak yang materi ilmiah, itu kita saya tergantung teman-teman aja ini mau lanjut atau tidak. Kalau saya sih lanjut juga tidak masalah, tetapi ini ada beberapa teman yang memang harus ada tugas lain juga, ngurus SPC dan sebagainya, nah itu ya dimaklumi. Monggo seperti itu. Nih, atau mau di apa namanya, kita tetap lanjut atau kita akan atur waktu yang spesial untuk membahas yang lainnya seperti itu. Ya. Oke, gini. Berkaitan dengan materi artikel yang ilmiah, nanti akan saya sampaikan di YouTube saja. Silakan nanti dipelajari, Bapak Ibu. Nanti kalau sudah mempunyai artikelnya ya, baik itu artikel populer atau ilmiah, nah nanti silakan ini menelpon Prof. Arifin atau saya di WA juga tidak masalah, 24 jam ya. Kalau saya tidak tidur mesti saya balas. Kalau tadi saya juga tidak lagi ada pekerjaan gitu. Intinya insya Allah saya balas, mungkin kalau nggak hari itu ya hari lainnya. Oke,
ini saya simpulkan sedikit ya, tidak bisa semuanya. Pada intinya, kegiatan ini ada 3. Kita selalu melakukan update informasi. Nah, update informasi apa? Update informasi berkaitan dengan penulisan artikel populer dan ilmiah. Nah, kita selalu mengupdate informasi. Nah, baik itu nanti dengan saya atau Prof. Arifin atau dengan Mbah Google atau dengan website-website lainnya. Silakan Bapak Ibu, kita harus selalu melakukan update informasi untuk mencapai tujuan apa yang kita inginkan. Nah, ini khususnya di penulisan artikel ini. Nah, dan yang kedua, Bapak Ibu, kita harus juga selalu mengupgrade diri kita. Kalau tujuannya adalah artikel, ya kita harus selalu mengupgrade diri kita. Bagaimana cara mengupgrade-nya? Ya kita harus menulis, kita harus mempraktekannya. Itu akan mengupgrade diri kita agar bisa menulis. Kalau kita nggak mengupgrade, ya percuma. Biasanya kan orang banyak yang dia sudah mengupdate informasi, tapi kenapa dia tidak mampu, dia tidak berkompeten karena dia tidak mengupgrade dirinya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, tolong kita menulis artikel, itu artikel populer yang dimuat di koran, atau kita mengupgrade diri kita menulis artikel yang ilmiah untuk kepangkatan kita, misalnya seperti itu. Nah, saya menginginkan seperti itu. Kalau kita bisa mengupgrade berkaitan dengan penulisan artikel ini, juga nanti kita bisa mengupgrade kepangkatan kita juga kan. Nah, otomatis itu. Apalagi kalau kita suka menulis. Nah, itu akan lebih bermanfaat untuk orang lain yang membacanya. Nah, dan yang ketiga ini yang paling juga penting. Kita harus selalu add relasi, menambah relasi. Kalau kita maunya apa? Misalnya ingin menulis artikel. Nah, berarti kita harus menambah relasi. Siapa sih yang bisa menulis artikel yang baik, atau siapa sih yang bisa dimintai tolong atau bekerja sama dalam penulisan artikel. Nah, alhamdulillah dengan kegiatan ini Bapak Ibu bisa nanti menambah relasi diantaranya dengan Prof. Ali Arifin tentang menulis artikel populer, atau dengan saya. Nanti kita bimbing, kita belajar bersama. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Intinya selalu update informasi, selalu update diri, dan add relasi. Semoga tujuan apa yang kita inginkan bisa tercapai. Amin ya robbal alamin. Oke, gitu Bapak Ibu. Minta tolong kalau bisa semuanya fotonya ditampilkan. Kita coba foto bersama ya. Oke, ini saya foto 1, 2, 3. Terus yang satu lagi. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih. Fotonya sudah saya kirimkan ke grup. Silakan bisa ditonton atau dilihat. Nanti bisa di-share, dijadikan status ya di Instagram atau Facebook dan lain sebagainya ya, di-share ke teman-temannya. Nanti kalau ada temannya yang juga ingin belajar, kita belajar bersama. Iya. Oke, terima kasih Prof. Ali Arifin. Terima kasih banyak Mas Semoga Imam kita ilmunya. bisa ketemu lagi ya. Dan semuanya. Kegiatan-kegiatan yang selanjutnya. Terima kasih.